Sebelumnya, di Kuroko no Basket, setelah dikalahkan Aomine, tim Seirin gagal mengikuti turnamen Inter High. Namun Inter High bukanlah satu-satunya kompetisi yang bergengsi. Pada musim dingin yang akan datang, akan diadakan turnamen Winter Cup. Mereka semua pun mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka semua berlatih keras agar bisa menjuarai Winter Cup. Di sela-sela waktu luang sebelum pertandingan, tim Seirin mencoba bermain di kompetisi basket jalanan. Tanpa diduga-duga, di sana Kagami bertemu dengan teman masa kecilnya di Amerika bernama Himuro Tatsuya. Dulu, ketika Kagami tinggal di Amerika, dia sempat merasa kesepian karena tidak bisa membaur dengan orang sana. Kemudian pada suatu hari, tanpa sengaja dia bertemu dengan Himuro yang sama-sama orang Jepang. Di awal pertemuan mereka, Himuro mengajak Kagami bermain basket. Mulai dari sinilah, Kagami mulai menekuni dunia basket. Dia benar-benar belajar dari nol tanpa mengeluh sedikit pun. Semakin hari hubungan mereka semakin akrab hingga mereka mendeklarasikan diri sebagai saudara. Bisa dibilang Himuro adalah kakak-kakakannya Kagami. Berkat Himuro, Kagami mendapatkan ilmu basket sekaligus saudara. Bakat Kagami mulai terlihat seiring dengan berjalannya waktu. Kemampuannya berkembang cepat hingga setara dengan Himuro. Hal ini pun membuat Himuro cemburu. Padahal dia yang mengajari Kagami bermain basket. Namun sekarang kemampuan mereka menjadi setara. Himuro pun mulai bersaing dengan Kagami secara tidak sehat. Bahkan dia sampai bersumpah bahwa jika dia kalah melawan Kagami sekali lagi, maka dia tidak akan menganggap Kagami sebagai saudara. Himuro memiliki harga diri yang tinggi. Sebagai kakak, dia ingin kemampuannya lebih di atas adiknya. Tibalah pertandingan penentuan antar dua saudara ini. Dalam pertandingan tersebut, Kagami menyadari bahwa Himuro sedang cedera. Hal ini pun membuat Kagami menahan dirinya. Dia dengan sengaja mengalah dengan maksud untuk menghormati Himuro. Selain itu, Kagami juga tidak ingin memutus hubungan dengan Himuro. Karena jika dia menang, maka mereka berdua tidak lagi menjadi saudara. Hal ini pun membuat Himuro semakin marah. Dia meminta bertanding sekali lagi dengan mengerahkan kemampuan yang seutuhnya. Namun, Kagami masih tidak bisa menerima tantangan ini. Dia pun memutuskan untuk pulang ke Jepang karena tidak sanggup menemui Himuro lagi. Kini mereka berdua kembali dipertemukan. Persaingan masa lalu yang sempat tertunda kini kembali dilanjutkan. Sialnya lagi, Himuro sekarang berada dalam satu tim dengan salah satu anggota Kiseki no Seidai, Murasakibara Atsushi. Jadi, Kagami tidak bisa lagi menghindar. Cepat atau lambat, mereka pasti akan bertanding. Untuk sekarang, mereka berniat bertanding dalam kompetisi basket jalanan. Namun tiba-tiba saja turun hujan yang membuat pertandingan terpaksa dibatalkan. Akhirnya mereka pun batal bertanding. Persaingan mereka akan dilanjutkan pada turnamen Winter Cup yang akan datang. Beberapa bulan telah berlalu semenjak Kagami dan Himuro bertemu. Kini babak penyisihan Winter Cup akhirnya dimulai. Pertandingan pertama, Seirin dihadapkan dengan SMA Josei. Mereka adalah tim biasa tanpa anggota Kiseki no Seidai. Performa tim Seirin sudah jauh meningkat dibandingkan dengan musim yang lalu. Bahkan duet Kagami dan Kuroko tidak terlalu dibutuhkan dalam pertandingan ini. Cukup duet Kiyoshi dan Hyuga saja sudah bisa memporak-porandakan SMA Josei. Pada akhirnya tim Seirin memenangkan pertandingan dengan cukup mudah. Malam hari setelah selesai bertanding, Kuroko mengajak Kagami ke sebuah lapangan basket. Kuroko ingin meminta tolong Kagami untuk menyempurnakan teknik baru yang sudah dilatihnya selama ini. Belajar dari kekalahan di musim lalu, Kuroko berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa terus-terusan mengoper bola saja jika ingin mengalahkan Kiseki no Seidai. Sekarang Kuroko bisa melakukan drive yang bahkan mampu melewati Kagami dengan cukup mudah. Teknik ini menggunakan misdirection yang membuatnya seolah-olah menghilang dari hadapan lawan. Teknik misdirection yang digabungkan dengan drive menghasilkan sebuah teknik baru yang disebut dengan vanishing drive. Keesokan harinya, tim Seirin menghadapi pertandingan kedua melawan SMA Sensikan. Lagi-lagi mereka berhasil menang dengan skor akhir 78-61. Dua kemenangan mutlak telah berhasil diraih.
tinggal satu kemenangan lagi, tim Seirin bisa lolos kualifikasi Winter Cup. Sayangnya pertandingan ketiga tidak akan mudah karena mereka akan menghadapi tim Sutoku. Midorima Sankiseki no Sedai tentunya sudah jauh berkembang dibandingkan musim yang lalu. Tibalah pertandingan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penonton. Pertandingan antar Kiseki no Sedai yang mempertaruhkan tiket menuju Winter Cup. Seperti biasa, Midorima berusaha mencetak angka dengan tembakan jarak jauhnya. Namun, Kagami yang sekarang mampu menghalau tembakannya. Kagami sendiri memiliki kemampuan spesial dalam lompatan. Dia mampu melompat sangat tinggi hingga menjangkau tembakan Midorima. Secara garis besar, Kagami benar-benar bisa membungkam Midorima. Namun sayangnya, terdapat perbedaan besar dalam segi stamina. Midorima hanya membutuhkan sedikit tenaga untuk melakukan tembakan. Sedangkan Kagami menguras banyak tenaga setiap kali melompat. Jika terus-terusan seperti ini, maka Kagami akan kelelahan terlebih dahulu. Memang inilah strategi Midorima dalam menghadapi Kagami. Dia ingin membuat Kagami kelelahan hingga benar-benar tidak mampu melompat lagi. Terlebih lagi, Midorima juga sudah mengembangkan teknik untuk menipu Kagami. Dia sering melakukan tembakan palsu hingga membuat Kagami melompat dengan sia-sia. Midorima yang sekarang juga sudah tidak lagi arogan. Dia bersedia mengoper bola dan melakukan lebih banyak kerjasama. Tentunya ini membuat gerakan Midorima semakin sulit diprediksi. Biasanya dia hanya mencetak angka, sekarang dia bersedia mengoper bola. Permainan Midorima kini semakin bervariasi. Namun, bukan hanya Midorima saja yang sudah berkembang. Kuroko pun juga sudah berkembang jauh dibanding musim yang lalu. Dia pun mulai menggunakan teknik Vanishing Drive yang membuatnya mampu melewati Midorima dengan cukup mudah. Pertandingan pun berlanjut dengan saling mencetak angka. Sampai pada 2 detik terakhir, terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh tim Sutoku. Tim Seirin pun mendapatkan tembakan bebas sebanyak 2 kali. Jika keduanya masuk, maka mereka akan menang. Kiyoshi lah yang akan mengeksekusi tembakan ini. Tembakan pertama berhasil masuk. Namun pada tembakan kedua, cedera pada kakinya tiba-tiba kambuh. Hal ini pun membuat Kiyoshi kehilangan fokus hingga menyebabkan tembakan keduanya tidak masuk. Di saat yang sama, wasit sudah meniup peluit tanda selesainya pertandingan. Pada akhirnya pertandingan Seirin versus Sutoku berakhir seri dengan skor 104-104. Dengan hasil imbang seperti ini, maka tim Seirin masih harus bertanding sekali lagi agar bisa lolos kualifikasi Winter Cup. Lawan mereka berikutnya adalah SMA Kirisaki Daiichi. Mereka adalah tim yang memiliki pemain yang bergelar Raja Tak Bermahkota. Status pemain terbaik masih tetap dipegang oleh generasi keajaiban. Namun, satu tingkat di bawah mereka, terdapat pemain berbakat lainnya yang disebut dengan Raja Tak Bermahkota. Raja Tak Bermahkota terdiri dari 5 orang, termasuk Kiyoshi Teppei. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya memiliki kemampuan dalam bermain kasar. Dia bernama Hanamiya Makoto dari SMA Kirisaki Daiichi. Merekalah yang sudah membuat Kiyoshi cedera hingga memaksanya harus vakum untuk waktu yang cukup lama. Kini, mereka kembali dipertemukan dalam babak penyisihan Winter Cup. Tim yang sportif dan jujur melawan tim kasar yang tidak segan membuat lawannya cedera. Setelah beberapa hari istirahat, tibalah saatnya pertandingan antara Seirin melawan Kirisaki Daiichi. Sesuai dugaan, tim Kirisaki langsung bermain kasar. Mereka tidak ragu mengincar Kiyoshi yang bahkan sudah pernah cedera sebelumnya. Tidak hanya kaki saja, kini Kiyoshi terluka di seluruh tubuhnya. Mereka semua sangat ahli sampai membuat wasit tidak menyadari perbuatan mereka. Sang wasit menganggap bahwa yang terjadi kepada Kiyoshi hanyalah kecelakaan yang biasa terjadi. Selain ahli bermain kasar, mereka juga mampu membaca pola-pola serangan dari Seirin. Seirin adalah tim yang bertumpu pada passing, sementara Hanamiya mampu memprediksi kemana Seirin akan mengoper. Bahkan, dia juga mampu menghentikan passing dari Kuroko sekalipun. Dengan memprediksi arah passing, maka serangan Seirin berhasil dipatahkan. Bermain kasar dan mampu memprediksi pola serangan membuat tim Seirin cukup kesulitan.
Namun, bukan Seirin namanya jika mereka tidak mampu menghadapi tipe lawan seperti ini. Kuroko pun mengganti strategi dengan cara berhenti bermain sebagai tim. Dia mengganti arah bola semaunya tanpa koordinasi dari pemain yang lain. Dengan cara ini, Hanamiya tidak lagi bisa memprediksi arah bola. Hal ini pun membuat Hanamiya menjadi frustasi. Dia pun berniat menciderai Kuroko, namun Kuroko masih berhasil menghindarinya. Kini dua strategi Hanamiya sudah berhasil diatasi. Tim Seirin pun mengambil alih jalannya pertandingan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Tim Seirin pun berhasil menang dengan perolehan angka 78-70. Kemenangan ini juga berhasil membuat mereka lolos kualifikasi. Masih ada waktu 1 bulan sebelum Winter Cup dimulai. Tim Seirin pun memanfaatkan waktu luang ini untuk berlatih. Kali ini Riko meminta tolong ayahnya untuk membantu melatih tim Seirin. Dia adalah mantan pemain nasional Jepang bernama Kagetora. Kagetora meminta mereka melatih fisik dengan berlari di daerah pegunungan. Latihan ini berguna untuk stamina, daya tahan, dan menambah massa otot. Selain itu, Kagetora juga mengajarkan beberapa teknik baru untuk masing-masing orang. Namun, dia tidak bisa mengajarkan teknik apapun kepada Kuroko. Permainan basketnya terlalu unik sampai-sampai membuat Kagetora bingung bagaimana cara melatihnya. Hanya Kuroko saja yang mampu melatih diri sendiri. Dia pun dibiarkan untuk berlatih dengan caranya sendiri. Semua orang mengikuti menu latihan dari Kagetora kecuali Kagami. Dia pergi ke Amerika untuk menemui pelatihnya. Di sana dia juga berlatih dengan giat sama seperti teman-teman lainnya. Tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Kini tibalah saatnya pembukaan turnamen Winter Cup. Sebelum pertandingan dimulai, para Kiseki no Sedai diminta berkumpul oleh sang kapten yang bernama Akashi Seijuro. Dialah orang yang memimpin para generasi keajaiban. Tatapan matanya sangat tajam dan memancarkan aura yang dingin. Bahkan Aomine yang terkenal arogan saja terlihat sangat menghormatinya. Akashi hanya ingin memastikan bahwa para Kiseki no Sedai tidak melupakan janjinya. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah siap berperang, Akashi pun segera pergi. Mereka akan kembali bertemu di lapangan basket. Para penonton sangat antusias menyaksikan pertandingan pertama Winter Cup. Mereka langsung disuguhi pertarungan sengit antara tim Touhou melawan tim Seirin, atau bisa disebut juga dengan Aomine versus Everybody. Kedua tim mengerahkan 100% kemampuannya semenjak peluit pertama ditiup. Keduanya tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Kuroko pun langsung menggunakan passing andalannya tepat di hadapan Aomine. Teknik ini sudah dikembangkan menjadi jauh lebih kuat, yang bahkan mampu menghempaskan tangan Aomine. Namun tentunya, mengandalkan Kuroko saja masih belum cukup untuk memenangkan pertandingan. Hyuga pun menunjukkan hasil latihannya selama 1 bulan terakhir. Dia sekarang mampu melakukan tembakan 3 poin dengan sangat cepat. Namun tim lawan juga tidak mau kalah. Mereka memiliki Sakurai yang juga ahli dalam tembakan 3 poin. Seketika pertandingan berubah menjadi persaingan antar shooter. Hyuga dan Sakurai sama-sama saling mencetak 3 poin untuk masing-masing tim. Pertandingan semakin mengalir hingga tibalah saatnya Kuroko berhadapan dengan Aomine. Kuroko pun menggunakan teknik vanishing drive dengan maksud untuk melewati Aomine. Namun secara mengejutkan, Aomine mampu menggagalkan vanishing drive yang bahkan sudah disempurnakan. Teknik vanishing drive ibaratnya seperti pertunjukan sulap. Teknik ini memanfaatkan jangkauan pandangan mata manusia dan membutuhkan asisten untuk mengalihkan perhatian lawan. Mata manusia mampu mengidentifikasi gerakan vertikal dan horizontal. Namun, mata manusia akan sulit melihat gerakan diagonal. Untuk melakukan vanishing drive, Kuroko membutuhkan Kagami untuk mengalihkan perhatian lawan. Dialah orang yang memiliki hawa keberadaan paling besar di lapangan. Setiap gerak-geriknya pasti akan menyita perhatian lawan. Ketika pandangan lawan sudah tertuju kepada Kagami, Kuroko langsung bergerak dengan cepat hingga terciptalah ilusi bahwa dia menghilang. Padahal yang sebenarnya, dia hanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan pandangan lawan.
Jika Kagami muncul di sisi kiri, maka Kuroko akan bergerak ke arah kanan bawah. Jika Kagami muncul dari kanan, maka Kuroko bergerak ke arah kiri bawah. Dengan mengetahui trik ini, maka yang perlu dilakukan Aomine hanyalah menutup mata. Dia bergerak dengan mengidentifikasi bunyi dari Kuroko. Hembusan angin, nafas, decit sepatu, dan juga pantulan bola sudah cukup bagi Aomine untuk menghentikan Kuroko. Kuroko pun menjadi sangat frustasi begitu teknik andalannya dipatahkan. Bahkan, Aomine juga mampu menghentikan passing yang sebelumnya sempat menghempaskan tangannya. Artinya Kuroko sudah benar-benar dibungkam. Semua teknik yang dilatihnya selama ini masih tidak mempan di hadapan Aomine. Hal ini membuatnya frustasi berat dan harus dicadangkan. Namun, tim Seirin masih memiliki Kagami. Kali ini, dialah yang akan berusaha menghentikan Aomine. Disinilah potensi Kagami yang asli mulai terlihat. Dia mampu bertarung seimbang dengan Aomine. Setiap kali Aomine mencetak angka, Kagami juga dengan cepat membalasnya. Mereka berdua tetap bertahan seperti ini sampai akhir kuarter kedua. Kemudian pada kuarter ketiga, Kuroko kembali dimainkan. Meski teknik andalannya tidak berpengaruh terhadap Aomine, namun setidaknya dia masih bisa membantu Kagami. Namun, lagi-lagi tim lawan sudah mengetahui cara untuk menghentikan Kuroko. Trik misdirection-nya benar-benar dikunci sampai dia tidak bisa berkutik. Memang sejak awal, Kuroko lah yang menjadi target utama lawan, karena kemampuannya benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Namun Kuroko masih memiliki satu teknik rahasia yang cocok digunakan pada saat-saat seperti ini. Teknik ini hanya bisa dilakukan ketika lawan sudah mengetahui rahasia misdirection. Pada dasarnya, Kuroko hanya melakukan kebalikan dari misdirection. Dia mempertebal hawa keberadaannya hingga membuat lawan tidak fokus dengan pemain Seirin yang lain. Hasilnya, para pemain Seirin seolah-olah bisa menghilang sama seperti Kuroko. Berkat teknik ini, tim Seirin kembali bisa mengejar ketertinggalan skor mereka. Pertandingan pun semakin memanas. Pada tahap ini, tidak ada lagi yang bisa menebak siapa yang akan menang. Hal ini pun membuat Aomine memasuki tingkat konsentrasi maksimal yang disebut dengan zone. Zone hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk basket. Kondisi ini membuang hal-hal yang tidak penting hingga mengeluarkan 100% potensi yang dimiliki Aomine. Kini, Aomine bisa dengan mudah melewati Kagami dan bahkan seluruh pemain Seirin. Kondisi yang mendesak ini membuat Kagami merasakan apa yang dirasakan Aomine. Kagami juga memasuki zone karena dia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk pertandingan ini. Dengan sama-sama memasuki zone, kini kemampuan mereka menjadi setara. Seketika pertandingan ini diambil alih, seolah-olah menjadi arena duel bagi Aomine dan Kagami. Mereka saling menyerang hingga pada 6 detik terakhir, Kagami melakukan hal yang tidak terduga. Dia mengoper bola kepada Kiyoshi untuk mengecoh Aomine. Kemudian, Kiyoshi dengan sengaja memancing lawan supaya melakukan pelanggaran di bawah ring. Saat ini perolehan skor mereka adalah 99 versus 100. Sementara tembakan bebas hanya bernilai 1 poin. Artinya agar bisa menang, Seirin harus sengaja tidak memasukkan bola. Mereka akan memantulkan bola, kemudian sisanya diserahkan kepada Kagami. Lalu dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Kagami berhasil memasukkan bola di saat-saat terakhir. Akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim Seirin dengan perolehan skor 101 versus 100. Tentu Kuroko sangat senang dengan kemenangan ini. Namun, dia tidak hanya mencari kemenangan saja. Dia ingin Aomine kembali seperti dulu lagi, dan sekarang keinginan tersebut akhirnya terwujud. Hasil dari pertandingan ini membuat Aomine tersadar bahwa dia tidak sekuat itu. Hubungan mereka berdua pun akhirnya membaik, kembali seperti masa SMP dulu. Malam hari setelah selesai bertanding, tim Seirin memutuskan untuk bermalam di rumah Kagami. Mereka memiliki waktu 2 hari untuk istirahat sebelum pertandingan selanjutnya dimulai. Lalu pada pagi harinya, tim Seirin dikejutkan dengan kemunculan wanita bule cantik berambut pirang. Dia adalah pelatih Kagami dan Himuro yang bernama Alexandra Garcia. Dia rela jauh-jauh datang ke Jepang untuk membantu Kagami berlatih.
Dia merasa kurang berlaku adil karena belum sepenuhnya melatih Kagami. Sementara ketika berada di Amerika, dia sudah mengajarkan segala yang dia tahu kepada Himuro. Akhirnya Kagami memanfaatkan waktunya untuk berlatih bersama Garcia. Sementara Kuroko berusaha meminta tolong Aomine untuk mengajarinya cara melakukan shoot. Jika Kuroko mampu mencetak angka, maka tim Seirin akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyerang. Setelah waktu istirahat habis, tim Seirin kembali berlanjut menghadapi pertandingan kedua. Mereka berhasil menang tanpa memasukkan Kagami dan Kuroko. Lalu di pertandingan ketiga mereka kembali menang hingga berhasil lolos ke babak perempat final. Dengan begini, lawan mereka selanjutnya adalah SMA Yosen, sebuah tim kuat yang berisi Himuro dan Murasaki Bara. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pertandingan tim Seirin melawan tim Yosen. Ini akan menjadi pertarungan personal antara Kagami melawan Himuro dan Kuroko melawan Murasaki Bara. Tim Yosen terkenal dengan tim pertahanan terkuat. Hal ini adalah berkat Murasaki Bara, sang defender Kiseki no Sedai. Bahkan di sepanjang kuarter pertama, tim Seirin sama sekali belum mencetak angka. Namun pada kuarter kedua, Kuroko mulai menunjukkan teknik barunya. Dia memegang bola dengan gaya yang unik, kemudian dia mendorong bola tersebut dengan telapak tangannya. Teknik ini mampu menembus pertahanan Murasaki Bara yang bahkan terkenal sangat kuat. Bolanya seolah-olah menghilang dan menembus tangan Murasaki Bara. Inilah trik sulap Kuroko yang terbaru hasil dari latihannya bersama Aomine. Sebuah tembakan yang digabung dengan misdirection yang membuat bola seolah-olah menghilang. Kini, tim Seirin mulai bisa melakukan perlawanan. Angka pertama dari Kuroko benar-benar bisa merubah jalannya pertandingan. Kuarter kedua pun selesai dengan perolehan skor Yosen 29, Seirin 17. Kemudian pada kuarter ketiga, seperti biasa Kuroko dicadangkan sementara untuk menjaga efektivitasnya. Dia akan kembali dimasukkan pada kuarter terakhir ketika saat-saat kritis. Kini, Kagami akan berduet dengan Kiyoshi. Kagami bertugas menjaga Himuro, Kiyoshi bertugas menjaga Murasaki Bara. Kerjasama mereka cukup mampu mengobrak-abrik pertahanan Yosen. Mereka berhasil mencetak angka beberapa kali hingga membuat Murasaki Bara naik pitam. Dia yang selalu saja berada di belakang, kini memutuskan untuk ikut menyerang. Situasi langsung berubah begitu Murasaki Bara ikut menyerang. Tubuhnya yang tinggi dan kekuatan fisik yang kuat membuatnya sangat sulit dihentikan. Bahkan cedera Kiyoshi sampai kambuh karena berusaha mati-matian melawan Murasaki Bara. Akhirnya Kiyoshi terpaksa dicadangkan lalu diganti dengan Kuroko. Sang asasin kini telah kembali. Memang fisiknya tidak akan mampu menandingi Murasaki Bara. Namun Kuroko memiliki trik untuk memancing Murasaki Bara melakukan pelanggaran. Kuroko membuktikan bahwa fisik yang kuat tidak selalu diuntungkan. Fisik yang lemah pun bisa menjadi senjata ampuh jika dibarengi dengan strategi yang baik. Memasuki kuarter terakhir, kedua tim mengerahkan seluruh kemampuannya. Sama seperti pertandingan sebelumnya, Kagami kembali memasuki zone pada saat-saat yang kritis. Ketangkasan dan kecepatannya bertambah hingga mampu melewati Murasaki Bara berulang kali. Di samping itu, Kiyoshi juga kembali dimainkan usai merasa cukup beristirahat. Kini, ujung tombak Seirin kembali bersatu. Mereka pun semakin gencar menyerang demi memenangkan pertandingan. Hal ini pun menekan Murasaki Bara hingga sampai batasnya. Lalu pada detik-detik terakhir, dia memasuki zone sama seperti Kagami. Namun meski sama-sama memasuki zone, Kagami masih bisa menembus pertahanan Murasaki Bara. Berkat Kagami, kini Seirin berhasil membalikkan kedudukan. Pada 4 detik yang tersisa, Seirin mengantongi skor 7-3, sementara Yosen 7-2. Namun pertandingan masih belum berakhir. Murasaki Bara berlari sekencang yang dia bisa untuk kembali membalikkan keadaan. Jika dia berhasil mencetak angka, maka Yosen akan menang. Namun sesampainya di bawah ring, Murasaki Bara tidak sanggup melompat karena sudah sangat kelelahan. Dia yang tadinya ingin melakukan dunk, kini berubah pikiran menjadi ingin melakukan shoot. Namun sebelum sempat menembak, Kuroko sudah berada tepat di hadapannya.
Kuroko pun menepis bola dan berhasil menggagalkan serangan terakhir Yosen. Peluit tanda berakhirnya pertandingan akhirnya ditiup. Tim Seirin dinyatakan menang atas tim Yosen. Murasaki Bara yang tadinya sangat arogan ternyata bisa menangis karena merasakan sakitnya kekalahan. Para Kiseki no Seidai secara perlahan tersadar bahwa mereka tidak selalu memegang kendali. Kise, Midorima, Aomine, dan Murasaki Bara kini mengerti maksud Kuroko yang sebenarnya. Dengan kemenangan ini, tim Seirin berhasil maju ke babak semifinal. Babak ini akan menjadi medan pertempuran antar sesama Kiseki no Seidai. Kuroko no Basket Season 2 selesai sampai di sini. Pertempuran Kiseki no Seidai bersambung di Season 3.